Aduh. Jadi Halo Kak Bunian, selamat Halo, malam. malam. Ini Mbak Anin dan Mbak Keket. Mbak Keket ya manggilnya apa gimana? Keket, betul Keket. Keket aja ya. Oke. Kita terima kasih loh sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya. Apa kabar nih kalian? Lagi Baik. Iya, lagi sibuk apa? Ini seru banget sih. Ini kalian sahabatan apa Kita gimana harus, nih? emang harus nempel. Kita semacam kembar dempet gitu ya. Ya ampun. Jadi boleh diceritain nggak satu-satu mungkin dikenalin sama Kalbunians lagi karena kan sebelumnya baru satu ya. Jadi aku kemarin juga Kalbu udah ngasih teaser nih kalau kita bakal ada kelas bareng sama Mbak Anin dan Mbak Keket. Tapi kan belum kenalan secara resmi gitu ya. Jadi boleh kenalin dulu nggak dari satu-satu dari Mbak Anin dan Mbak Keket? Boleh. Kalau aku dipanggilnya Dita. Aku guru di salah satu sekolah di Jakarta Selatan. Guru primary level, guru kelas 4. Sehari-hari ngajar aja sih di sekolah dan mengikuti menjadi mindfulness practitioner juga. Oke, jadi Mbak Dita ya dipanggilnya ya. Siap-siap. Kalau Mbak Keket, bolehkah dikenalkan? Boleh dong. Jadi sebenarnya kurang lebih sama Dita. Kami berdua juga ada di satu institusi yang sama, bekerja di tempat yang sama. Cuman kalau aku ngajarnya dari TK sampai SD. Gitu. Terus sama juga sama Dita, aku sama Dita sama-sama mempelajari mindfulness tuh udah dari 2018. Terus kami akhirnya ambil sertifikasi untuk trainer mindfulness itu di tahun 2020, sorry, tahun 2020 gitu. Jadi sekarang kami adalah sebagai pengajar sekaligus juga mindfulness practitioner dan mindfulness trainer untuk anak-anak. Oke, jadi emang dari dulu bareng-bareng ya. Jadi maksudnya nggak yang pas sekarang udah mau praktek istilahnya gitu barengan, tapi emang dari persiapannya pun bareng-bareng gitu ya, berjuang bersama gitu ya, Mbak ya. Betul. Berawal dari kerja bareng, terus jadi dekat, terus akhirnya sahabatan, terus belajar mindfulness-nya juga bareng sampai akhirnya gitu. Oh, I see. Jadi kan emang masing-masing dari Mbak Dita dan juga Mbak Keket itu adalah sarjana psikologi gitu ya. Aku pikir dari kuliahnya bareng-bareng, tapi ternyata ini ketemunya di salah satu institusi, terus jadi dekat gitu ya. Ih, seru banget. Sampai sekarang, itu kalau boleh tahu, itu dari tahun berapa Mbak? Bareng-barengnya, berarti dari kerja barengnya itu? Tahun deh. 2015. Wow. Oke, pantesan ya. Kayak udah nempel gitu ya. Karena udah lama banget. Udah sis banget. Mau live juga live-nya nempel. Satu frame aja. Padahal kan bisa ya kita beda device itu. Nggak bisa. Gak apa-apa kan? Iya. Betul, nggak apa-apa kok. Iya, FYI Kalbunians, aku juga kemarin udah ngobrol. Oh ya udah nggak apa-apa kalau bertiga kita 3 device aja. Tapi saking kompaknya ternyata nggak mau terpisahkan ya. Jangan pisahkan kami gitu ya. Ya ampun, seru-seru. Oke, jadi dari kerja bareng terus akhirnya belajarlah mindfulness ini bareng-bareng. Tapi kenapa sih Mbak oke, sebelum kenapa aku tanya dulu, mindfulness itu emang gimana sih Mbak buat Kalbunians yang belum tahu nih biar lebih tahu lagi. Siapa yang mau menjawab? Mindfulness tuh mungkin dijelaskan pakai bahasa yang mudah aja kali ya. Gitu. Mindfulness sebenarnya cara untuk kita lebih self-aware akan diri kita sendiri sih. Sebenarnya mudahnya tuh seperti itu, bagaimana kita bisa lebih mengenal diri sendiri, memahami diri kita gitu, dan sampai akhirnya bisa menerima apa yang terjadi di sekitar kita. Menjadi lebih sadar secara penuh atas diri kita sendiri. Oke, berarti kalau yang aku tangkap dari omongan Mbak Dita tadi, kalau mindfulness ini adalah salah satu cara kita biar bisa self-aware gitu ya. Biar aware sama diri kita sendiri gitu. Oke, kalau gitu, kenapa sih, kan sebelumnya udah kerja kan, sebenarnya jadi udah punya pekerjaan lah gitu. Kenapa akhirnya
ayo kita belajar mindfulness. Apa sih yang akhirnya menggugah kalian biar kayaknya penting nih atau seru nih belajar lebih dalam mengenai mindfulness, itu tuh apa sih? Kalau boleh tahu ceritain dong. Sebenarnya tuh dulu kita awal mulai kita belajar mindfulness adalah buat kita sendiri gitu, karena kita merasa mumet aja sih sebenarnya ya, sama kita tuh pengen tahu gimana sih caranya supaya kita tuh menjalani hidup dengan lebih nyaman lah, minimal gitu. Jadi aku sama Dita sering banget ya, seperti selayaknya sepasang sahabat gitu ya, suka curhat-curhat, nih gue lagi ngerasain ini nih, gue lagi ngerasain ini nih gitu. Terus di suatu saat kami berdua mentok, terus kayak apa ya harus kita lakuin gitu. Akhirnya menemukanlah si mindfulness ini nih. Nah setelah kita belajar lebih dalam lagi tentang mindfulness, praktekin juga di kehidupan sehari-hari, terus kita kan juga bekerja sebagai guru kan di sebuah sekolah gitu. Kita juga merasa bahwa kayaknya ternyata nih anak-anak juga butuh deh si mindfulness ini, bukan cuma kita aja yang orang dewasa. Karena kita tuh menyadari bahwa si mindfulness ini ternyata bisa membantu kita untuk meregulasi emosi kita, bisa bantu kita lebih fokus, bisa bantu kita lebih tenang gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya kita ajarkan ini ke anak-anak, itu akan save a lot of time and energy banget. Ketika mereka udah besar, mereka bisa meregulasi dirinya sendiri. Itu bisa save a lot of stress and anxiety ke depannya gitu. Akhirnya aku sama Dita memutuskan untuk gimana kalau kita coba nih, kita terapin juga sama anak-anak, yuk kita bikin program gitu. Gimana caranya supaya kita bisa memperkenalkan dulu deh minimal bahwa ada ini loh yang namanya mindfulness yang bisa kalian pelajari untuk membantu kalian gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh sesimpel itu ya. Iya, karena kita percaya sih bahwa segala praktik baik dan kebiasaan baik itu bisa ditanamkan dari kecil kan gitu. Jadi kenapa nggak dimulai dari sedini mungkin? Iya, ini menarik sih. Aku tadi baru mau nanyain jujur, kenapa kalau emang mindfulness buat diri sendiri, kenapa akhirnya kok jadi ke anak-anak gitu, maksudnya gitu kan? Karena kan emang yang kita tahu mindfulness sebenarnya udah banyak nih dibahas, cuma kayaknya masih banyak yang untuk adult gitu ya, yang emang orang dewasa gitu. Mungkin iya kan, karena mungkin dilihatnya sudah mumet gitu kali ya. Jadi maksudnya kalau anak-anak belum pada kepikiran gitu, orang-orang tuanya pun belum kepikiran buat menyiapkan gitu kali ya, belum buat menyiapkan anak-anak, yang padahal yang kayak tadi Mbak Keket bilang, justru dari kecil biar nanti gedenya nggak banyak nih keluhannya gitu istilahnya, kayak anxiety. Betul. Oke, ini menarik sih. Jadi biar jadi bekal anak-anak, dan jadi sepenting itu. Oke, kalau ditarik lagi nih Mbak, kan kalian sendiri berarti udah sering ya ketemu sama anak-anak karena emang bekerja sebagai guru dan primary gitu-gitu kan. Maksudnya emang yang baru tumbuh nih anak-anaknya gitu. Ada nggak sih Mbak yang perbedaan yang signifikan gitu, yang kalau diajarin mindfulness anak-anaknya tuh yang udah diajarin tuh akan kayak gini, kalau yang gak diajarin tuh seberapa jauh sih perbedaannya gitu Mbak? Mungkin dilihat dari umurnya dulu juga sih gitu, maksudnya bedanya mindfulness untuk anak-anak dan mindfulness untuk anak-anak untuk orang dewasa itu adalah ketika kita apply ke anak-anak atau kita ajarkan ke anak-anak tuh kita harus sesuaikan dengan umurnya dulu nih. Kita harus tahu karena setiap anak itu kan ada fase-fase perkembangannya ya, itu beda sama kita yang udah gede nih, yang udah kayak udah jadi gitu kan, kita fully develop. Nah jadi cara mengajarkannya pun juga berbeda gitu, dan kebutuhannya mereka pun juga berbeda gitu. Jadi kalau dari kecil gitu kan, misalnya pastinya mereka emosinya belum, cara meregulasi emosinya belum sematang kita gitu, bahkan mereka masih mengenal emosi nih, emosi-emosi yang mereka pahami itu baru emosi-emosi primer aja. Gimana kayak kalau anak-anak kecil? Kalau anak-anak kecil mungkin kalau dari usia preschool deh, kita tarik mundur banget ke preschool, anak-anak tuh baru tahu 3 emosi besar biasanya. Senang, sedih, sama marah. Biasanya baru itu aja. Nah, mulai mereka besar, mulai banyak berinteraksi juga sama orang lain, mulai bisa menyadari bahwa kayaknya ada perasaan-perasaan yang lebih kompleks dari itu gitu. Mulai menyadari juga bahwa di luar dia ada perasaan orang lain juga, bukan cuma perasaannya dia gitu. Nah di situ dia mulai belajar lagi, oh ternyata ada emosi-emosi lain nih, misalnya takut atau misalnya khawatir, itu lebih kompleks lagi, cemas gitu, atau misalnya apa, malu, itu juga emosi-emosi yang termasuk lebih kompleks gitu.
Jadi dari kalau misalnya untuk yang kecil itu mungkin kita bisa ajarin dulu nih melalui games ya kan? Betul. Sama kalau tadi Dita bilang tergantung sama anaknya, itu biasanya anak-anak yang beda usia juga beda sih cara penyampaiannya. Mungkin kalau anaknya lebih kecil, sebenarnya kegiatan itu bisa aja sama. Misalnya kita mau belajar tentang breathing technique misalnya, kita mau belajar atur nafas. Mungkin kalau sama anak-anak kita harus bikin sebuah karakter misalnya, dan harus pakai bawa itu dengan cara yang sangat menyenangkan supaya anak-anak mau ikut. Sementara untuk orang dewasa ya mungkin nggak perlu juga kayak gitu. Kita nggak perlu bikin jadi karakter-karakter tertentu. Kita cuma bilang kayak, yuk kita tenangin pikiran kita tarik nafas gitu. Tapi untuk anak-anak kalau kita bikin kayak gitu mungkin akan boring buat mereka nggak akan tertarik gitu. Jadi misalnya kalau untuk anak-anak tuh pakai banyak hands on ya gitu, misalnya pakai bubbles atau misalnya pakai tangan, pakai gambar gitu. Jadi lebih menyenangkan, dan akhirnya dari kegiatan yang menyenangkan itu juga bisa membangun si positive habit ini gitu. Jadi akhirnya ternyata seneng ya, menyenangkan seperti ini. Kalau aku takut harus cara bernafasnya seperti ini, cara supaya aku lebih tenang tuh seperti ini. Berarti treatmentnya berbeda ya, yang apa? Ya jelas dong ya kan, karena kan mungkin anak-anak ya itu kayak tadi udah jelasin ya masih belum belum banyak dari segi emosi yang mereka kenal gitu ya. Jadi emang harus treatmentnya ngenalinnya, dan biar mereka nerimanya juga enak juga harus ekstra gitu ya caranya gitu. Mungkin dibanding yang dewasa. Tapi sebenarnya justru kalau udah, maksudnya ya, correct me if I'm wrong, kalau misalnya kita belajar udah dewasa itu lebih PR nggak sih Mbak? Maksudnya karena kan kita udah banyak kebiasaan. Kalau anak kecil kan kita pupuk gitu kan, bener nggak? Betul. Justru itu karena mereka masih dalam proses belajar tuh kan, masih dalam proses berkembang dalam regulasi emosinya, mengenali dirinya sendiri, masih belajar gimana caranya menghadapi situasi di sekitarnya mereka gitu. Jadi dengan kita bekali itu, anak-anak jadi lebih terbiasa nih untuk bisa memahami dirinya gitu. Aku lagi merasakan ini. Kalau aku marah tuh aku seperti ini. Karena kan cara mereka mengekspresikan emosinya juga berbeda-beda gitu kan. Jadi dengan itu kita ajarin nih, this is the proper way for you to express your emotions gitu. Misalnya, and it's okay to feel tense emotions gitu. Jadi ilmu-ilmu seperti itu yang kita tanamkan nih dari kecil. Jadi ketika mereka sudah dewasa, harapannya gitu, karena mereka sudah lebih memahami dirinya gitu kan, lebih bisa meregulasi emosinya, lebih tahu cara-cara yang pas bagi mereka untuk mereka menenangkan dirinya. Jadinya ketika mereka menghadapi emosi yang berat atau situasi yang sulit, mereka sudah lebih bisa kuat dan menerima keadaannya. Jadi benar, itulah makanya itu sebenarnya menjawab kenapa penting ya mindfulness buat anak-anak. Itulah karena ya emang harus dipupuk dulu dari sekarang biar nggak kaget pas udah gede, karena kan pasti apalagi nanti masa remaja kayak gitu ya kan, pasti harus disiapin banget gitu kan ya, jangan sampai pas udah mengalami masalah-masalah mereka bingung gitu kan. Jadi inilah tugas, mungkin salah satu, kalau dibilang tugas mungkin terlalu berat, lebih ke peran kali ya, peran orang tua buat ngenalin dari masih kecil mindfulness tuh kayak gimana sih, itu mindfulness itu apa, dan gimana sih cara nerapinnya gitu di anak-anak gitu kali ya, kurang lebih. Kalau biasanya sih yang aku sama kayak ketemuin tuh ya gitu, maksudnya misalnya nih kita yang dewasa nih, ibu-ibunya misalnya udah belajar mindfulness, udah zen banget gitu ya, tapi ketika menghadapi anaknya terus kayak, lu nih kenapa sih gitu, ujung-ujungnya kayak kamu maunya tuh apa gitu ya, karena itu tadi gitu, anaknya sendiri juga belum memahami dirinya, belum tahu gimana cara mengekspresikannya gitu. Jadi akan lebih baik ketika ya anaknya juga dibekali, begitu juga dengan orang tuanya gitu, jadi akan ketemu gitu kan. Jadi karena kalau misalnya hanya orang tuanya aja yang zen gitu dan dia nggak bisa memahami anaknya juga nggak tahu gimana caranya untuk mengenali dirinya dan mengekspresikan emosinya dengan baik, itu pastinya juga kayaknya percuma tuh si zennya jadi untuk diri ibunya sendiri tapi nggak kena ke anaknya gitu kan, juga sayang ya. Benar-benar itu benar sih, karena banyak banget kan kalau sekarang, dan sebenarnya kan again karena mindfulness juga udah banyak orang kenal, cuma ya itu banyaknya di dewasa, jadinya orang benar kayak kata Mbak Dita tadi, udah zen orang tuanya, tapi begitu anaknya, karena anaknya belum dipersiapkan sebaik mungkin, jadi ketemu anak buyar.
Jadi buyar, iya benar-benar. Jadi itulah Kalbunians itu ya penting banget loh ternyata. Mindfulness buat anak-anak nggak cuma yang gaya-gayaan atau kan mungkin sekarang kan masih banyak yang belum tahu kayak buat apa sih mindfulness anak-anak, ya udah anak-anak mah nggak apa-apa main-main aja dulu gitu mungkin gitu ya ada yang kayak gitu, jadi justru dari sekarang dimulainya gitu ya. Ini ya oke. Ini jadi pelajaran banyak buat anak-anak buat orang tua lebih tepatnya. Jadi kalau misalnya emang penasaran nanti bisa langsung klik link di bio ya. Sambil kita promosikan. Link di bio kita nanti bakal ada tanggal 25 ya. Kita bakal ngobrol sama Mbak Dita dan Mbak Kekat mengenai Building Children's Resilience. Betul ya? Di sini menarik banget karena walaupun sebenarnya aku agak males nih ngomongin soal pandemi, cuma pandemi itu kan masih terjadi ya sekarang, dan itu juga sangat berimpact ke anak-anak gitu ya kan ya. Kalau, nah, balik lagi ke mindfulness children, dan sebagai practitioner nih, mindfulness practitioner dari Mbak Dita dan Mbak Kekat, kan pasti udah, karena kan dari 2018 ya kalian ya tadi, udah mulai ke dunia mindfulness children ini. Ada nggak beda yang signifikan nih? Karena kan udah banyak nih pasti praktek-prakteknya yang signifikan banget sebelum pandemi. Karena 2018 kayak hidup kita masih happy-happy. 2019 juga masih happy-happy. Tiba-tiba 2020 bam aja kan. Ada pandemi yang sayangnya sampai sekarang masih terjadi gitu. Ada nggak sih perbedaan yang wah ternyata kayak gini, karena aku sempat ngobrol waktu itu sama salah satu psikolog ya namanya Mbak Klo. Waktu itu dia bilang ternyata kalau pas pandemi tuh makin banyak yang cerita ke dia katanya gitu. Jadi segitu impactfulnya si pandemi ini untuk orang-orang gitu. Nah pasti kan untuk anak juga sangat berimpact nih kan. Segimana signifikannya sih Mbak? Mungkin dari aku dulu ya. Silahkan. Kalau dari aku sih ya karena kita juga melihat langsung gitu ya, dari yang tadinya bisa ngajar secara langsung sampai ngajar secara online gitu kan, dan anak-anaknya juga beberapa kita udah ada yang tahu dari masih kecilnya sampai udah gedenya gitu, jadi kelihatan banget gitu perbedaannya. Dan setelah pandemi tuh banyak banget nih isu-isu yang muncul ketika mereka sekeluarga nih jadi kayak di rumah gitu kan, semuanya ngumpul gitu. Semua di pandemi ini kan apa namanya situasi yang pastinya asing ya gitu untuk apalagi di awal-awal tahun kemarin gitu, bahkan sampai sekarang sih gitu, masih butuh waktu untuk beradaptasi lagi gitu. Dan kemudian ketika pandemi ini terjadi, dari proses adaptasinya aja udah susah gitu kan, ditambah lagi ketika kalau yang aku alamin ya gitu, ketika anak-anak belajar di rumah pastinya karena mereka nggak kemana-mana, mereka kurang untuk bersosialisasi gitu kan. Biasanya bisa ngobrol sama teman, saling sharing cerita ini itu gitu kan. Ini jadi terbatas gitu kan. Dan kemudian yang sering dilupakan juga adalah karena ketemu setiap hari nih antara orang tua dan anak, yang biasanya kalau dulu pulang sekolah masih ditanyain, okay, how's your day, how do you feel gitu. Sekarang karena mungkin ngerasa ketemu terus kayak ya udah gitu kan, udah tahu. Nah ternyata banyak banget loh gitu yang anak-anak ini tuh alami dan rasakan gitu, walaupun kelihatan setiap hari gitu ya karena ada di satu rumah, tapi ternyata banyak banget gitu yang terjadi di anak-anak ini. Karena kembali lagi ya gitu, karena mungkin nggak semua anak ekspresif gitu kan, nggak semua anak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Nah jadi banyak sekali emosi-emosi yang terpendam yang ujung-ujungnya berdampak kepada motivasi belajar, motivasi untuk sekolah gitu. Dan kebanyakan orang tua yang melihat juga mungkin kaget, kok anakku jadi kayak gini sih, kok jadi malas-malesan, kok jadi ini, kok gini, nggak mau disuruh ngerjain tugas gitu. Terus atau mungkin ketika ngerjain tugas malah jadi berantem segala macam, jadi banyak konfliknya gitu kan. Jadi pressure di antara keluarga di masa pandemi ini tuh sangat berat gitu ya. Itulah kenapa penting banget nih gitu. Jadi bukan hanya mendampingi anak ketika di rumah, tapi gimana caranya supaya tetap menjaga motivasi anaknya gitu, menjaga anaknya supaya dalam keadaan sulit gimana nih anak ini bisa bertahan gitu, gimana kita bisa mensupport anak-anak ini supaya bertahan walaupun dalam keadaan sesulit
apapun itu gitu, atau dalam keadaan yang asing menurut mereka. Itu sih. Kurang lebih sama sih maksudnya, karena ya kita sama-sama di bidang yang sama, murid kita juga umurnya sama nih sekarang gitu ya. Cuman aku mungkin mau balik tanya lagi sih sama teman-teman semua gitu, sama kamu nih ya. Pandemi ini tuh seberapa berpengaruhnya sih sama kalian gitu? Kalau misalnya di check back lagi gitu ke diri kita, itu kan ngaruhnya gede banget ya. Mungkin kalau sebelum pandemi kita tuh udah punya, ya 2020 pandemi itu, sebelum itu kita punya banyak banget rencana pasti kan. Rencananya banyak banget, nanti 2020 gue mau melakukan ini, terus tiba-tiba dar pandemi. Itu aja buat kita yang orang dewasa yang harusnya udah fully develop, udah settle sama diri kita, itu aja udah stressful banget. Kadang-kadang kita lupa bahwa anak-anak tuh mungkin bisa sama aja nih, merasakan perasaan yang sama besarnya, sama intensnya, tapi mereka belum dibekali dengan ya pengalaman-pengalaman hidup kita, cara kita meregulasi diri kita. Yang orang tua lupa, yang orang dewasa lupa, kadang-kadang mikirnya kayak ya udahlah anak-anak belum mikirin itu. Padahal enggak, sama aja apa yang dia rasakan sama apa yang dirasakan mereka, yang dirasakan kita tuh sama. Bedanya kita mungkin punya skill yang lebih baik, skill yang lebih banyak, sementara mereka belum. Jadi sebenarnya emosinya sama, stresnya sama. Jadi bayangin deh kalau kita aja udah stres banget, gimana anak-anak gitu kan. Nah itu dia sih sebenarnya pentingnya. Bener, kayak yang tadi Mbak Kiket bilang kan, ya orang tuanya kayak mikirin diri sendiri, maksudnya kayak kalau tadi kan Mbak Dita bilang orang tuanya udah zen, jadi waktu 2020 awal mungkin stres, diawali dari stres, abis akhirnya mulai menerima, terus dia udah menata diri, tapi mungkin banyak yang justru orang tuanya aja gitu yang menata diri ya, dia banyak yang lupa kalau sebenarnya anak kecil pun merasakan, anak-anak pun merasakan tekanan yang kita rasakan gitu ya. Jadi sebenarnya sangat penting banget nih, benar. Tekanannya sama, bahkan mereka justru belum berpengalaman istilahnya gitu ya. Karena kan kalau kita mungkin sudah merasakan naik turun emosi kayak gitu kan. Kalau mereka kan masih mengenal gitu ya, masih tahap mengenal untuk emosi, sementara tiba-tiba ada pandemi ini. Untuk menjelaskan dari orang tua aja kayak mau jelasin kalau kita nggak bisa keluar kenapa tuh bingung kan, apalagi anak-anak kayak mencoba menelaah sendiri gitu nggak sih Mbak? Yes, kalau aku boleh tambahin juga sih, kita tuh kadang-kadang sebagai orang dewasa, mungkin untuk beberapa orang ya, udah tahu harus ngapain. Udah gue stres banget nih, gue kayak harus melakukan sesuatu. Itu skill yang nggak semua orang punya. Even orang dewasa pun banyak yang masih kebingungan soal itu. Kalau gue lagi stres, gue tuh harus apa ya? Gue tuh butuhnya apa ya? Orang dewasa aja kadang-kadang nggak tahu gitu kan. Terutama untuk orang tua. Mungkin kalau misalnya orang tua yang mungkin udah tahu nih, oh berarti aku harus misalnya harus yoga, atau aku harus meditasi, atau apa. Itu dia lakukan untuk membantu dirinya dia gitu. Nah, aku sama Dita tuh pengennya kita membantu orang tua juga dengan cara ya kita membantu anaknya, kita membekali dengan si skill mindfulness ini. Aku bilang skill karena menurut aku dan Dita, mindfulness itu sesuatu yang bisa diajarkan dan bisa dipelajari gitu. Nah, jadi kita tuh sedikit banyak secara nggak langsung gitu ya, kita membantu orang tua juga. Jadi bukan cuma orang tua yang maju ke tengah untuk nyamperin anaknya, tapi kita juga bantu anaknya untuk maju juga nih, sehingga mereka bisa ketemu di tengah gitu. Jadi kayak istilahnya kita apa ya, kayak meminimalisir perantara orang tua gitu. Iya, jadi perantaranya juga. Betul. Jadi kalau orang tua maju, anaknya juga kalau bisa maju nih supaya ketemu di tengah, nggak terlalu jauh. Jadi orang tua nggak ngerasa kayak aduh capek banget nih, kayaknya gue harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu gitu. Karena ya kita tahu juga pasti tekanan untuk orang tua jauh lebih besar gitu. Orang dewasa yang belum berkeluarga aja mungkin tekanannya besar. Gimana kalau orang tua harus mikirin diri sendiri, mikirin pasangannya, mikirin anaknya, mikirin wah banyak banget deh pasti ya kan. Jadi makanya itu bikin pekerjaan pun nih, gitu ya. Membantu orang tua juga, betul. Selain membantu anaknya tentunya ya. Benar-benar. Jadi ya itu dia, again, maksudnya sebenarnya kalau dibilang mungkin ada yang mikir ini PR nih, kita harus ngajarin anak-anak buat mindful, gue aja masih ribet gitu kan, mungkin orang tuanya. Justru sebenarnya dengan ngajarin mindfulness ke anak-anak itu juga membantu orang tuanya supaya lebih lebih tenang menghadapi, karena anaknya pun akhirnya mengerti kan gitu ya. Betul. Sebenarnya juga mengajarkan mindfulness tuh mungkin ya gitu, ada orang-orang di luar sana yang mikirnya aduh mindfulness meditasi gimana mau diajarin ke anak-anak gitu kan, diem aja nggak bisa gitu, mungkin kayak mikirnya tuh hal-hal yang mungkin berkaitan dengan meditasi gitu ya, padahal nggak cuma itu loh gitu. Maksudnya ya itu tadi kan,
belajar untuk mengenali diri sendiri, sensasi-sensasi yang dirasakan ketika lagi merasakan emosi-emosi tertentu gitu. Sebenarnya lebih ke itu sih gitu, bagaimana caranya kita membantu anak-anak kita itu lebih memahami apa sih yang terjadi di dirinya sehingga dia bisa menerima apa yang terjadi di sekitarnya gitu sih. Itu kan apa ya, maksudnya bukan suatu, itu adalah suatu pembiasaan aja gitu, jadi bukan sesuatu yang kayak wah susah banget harus kayak tiap hari meditasi diem gitu-gitu. Dan cara meditasi juga sekarang tuh udah banyak yang seru-seru loh gitu buat anak-anak, bukan kayak kita orang dewasa yang cuma duduk gini doang gitu, kayak banyak banget yang seru-seru gitu yang bisa diajarkan ke anak-anak gitu sih. Oke, kalau tadi kan udah dijelasin kalau sebegitu pentingnya, ada nggak sih Mbak, tapi kalau umur yang efektif, paling efektif tuh maksudnya sebenarnya kan kalau kayak dari kalian itu emang pengajar untuk anak-anak yang masih kecil gitu kan. Sebenarnya tapi ada nggak kalau paling efektif tuh di umur segini loh udah mulai diajarkannya, itu ada nggak mindfulness tuh harus diajarkannya dari umur berapa sampai berapa yang paling efektif gitu. Karena dari sisi mungkin anak-anaknya sudah mulai mengerti, udah bisa mulai nangkep dengan baik, dan juga tapi belum kelamaan, karena kan takutnya kalau udah kelamaan kayak ya agak telat, walaupun sebenarnya nggak ada yang telat ya. Kalau mindfulness self healing tuh lifetime journey kan sebenarnya, tapi yang paling efektif itu dari umur berapa sih Mbak? Mindfulness itu sebenarnya bisa dimulai dari anak sedini apapun gitu ya, bahkan dari anak yang masih bayi ya, masih newborn baby aja itu bisa dimodeling dari ibunya gitu, dengan bagaimana ibunya bisa mindful atau bisa sadar dan fokus 100% terhadap bayinya gitu, ketika lagi menggendong bayinya, ketika lagi menyusui, lagi ngajak ngobrol gitu. Jadi nggak sambil misalnya gendong sambil nyapu, gendong sambil masak, sambil apa gitu kan. Jadinya anaknya nggak mendapatkan perhatian yang penuh nih gitu. Maksudnya kalau misalnya dibilang dari umur berapa sih, ya itu tadi ya gitu. Sebenarnya dari si modeling mindfulness-nya tuh bisa dimulai bahkan dari newborn baby gitu ya, dan kemudian bisa dilanjutkan terus tuh dari anak-anak yang masih kecil tuh ketika udah mulai bisa bicara gitu, udah mulai bisa menunjukkan emosi gitu, kita bisa bantu mereka mengenali emosinya, memvalidasi emosinya gitu. Itu bisa dimulai, bahkan akan lebih baik lagi gitu kalau anak-anak itu bisa dikenalkan dari sedini mungkin gitu. Sebenarnya sih bisa itu, tapi kalau untuk teknik-tekniknya mungkin kalau bisa mau bicara teknis gitu ya, kalau misalnya kira-kira umur berapa sih yang lebih efektif gitu untuk diajarkan, kalau aku sama Keket sih lebih ke anak-anak yang sudah bisa mandiri gitu. Jadi untuk anak umur 5 tahun gitu, karena mereka udah nggak perlu didampingin lagi nih sama orang tuanya gitu kan, dalam belajar kelasnya, teknisnya gitu. Tapi kalau untuk di rumah mengajarkan ke anak-anaknya tuh bisa dari sedini mungkin, bahkan dari itu tadi ya, dari newborn baby. Wow. Kuncinya harus ada di kesadaran pada masa sekarang gitu kan, bahwa kita tuh adanya di masa sekarang. Jadi fokus, tenang gitu. Itu tuh intinya dari mindfulness itu sebenarnya cuma itu aja gitu. Sesimpel itu. Meskipun simple, tapi memang pada prakteknya emang agak-agak sulit ya. Sulit. Banyak banget kan tekanan-tekanan dari luar tuh kayaknya agak impossible nih, gimana caranya kita bisa tetap tenang dan tetap fokus gitu. Tapi sebenarnya bisa kok. Buat teman-teman yang mungkin udah mulai mindfulness nih, maksudnya udah kenal dan udah mulai mencoba gitu, tenang aja, jangan kayak putus asa dulu. Maksudnya aku sama Dita juga awal-awal kayak merasa kayak kita tuh udah tahu mindfulness, tapi kok kenapa ya kita rasanya belum mindful juga nih gitu, meskipun waktu itu udah setahun, udah 2 tahun gitu ya. Terus akhirnya kita menyadari bahwa oh iya, mindfulness itu adalah sebuah proses, habit dan proses gitu. Jadi emang nggak perlu menghukum diri kita sendiri dengan kayak aduh kok nggak bisa sih, aduh kenapa sih ini kok gue nggak tenang ya gitu. Karena selain tadi sih fokus pada masa sekarang, mindfulness itu juga fokusnya kepada gimana kita memperlakukan diri kita dengan kindness, dengan baik juga gitu. Jadi ya, misalnya kalau kata anak zaman sekarang tuh kayak don't be so hard on yourself gitu lah ceritanya. Oke, betul. Jadi being present in the present itu simple tapi sulit ya. Karena sebenarnya kalau mindful, jangankan mindful, kita
untuk orang dewasa ya belajar meditasi aja kan kita harus fokus ke diri, itu aja kayaknya susah ya, berapa menit doang gitu kan. Apalagi ini mungkin pertanyaan orang-orang gitu kali ya, kalau buat anak kecil gimana caranya gitu kan. Cuma kan tadi Mbak Dita juga dijelasin yang treatmentnya pun akan berbeda untuk anak-anak gitu kan. Pasti ada cara-cara tersendiri, kiat-kiat tersendiri, makanya ikutan biar bisa tahu caranya. Kan ya? Ikutan. Iya, ikutan. Berarti kalau dari 2018 ya, udah berapa tahun berarti itu? 2000, udah 4 tahun, kurang lebih. Udah 4 tahun mendalami mindfulness buat anak-anak ini. Ada nggak sih Mbak yang, apa ya, yang unik-unik gitu, yang susahnya misalnya, atau justru yang mudahnya? Jadi kayak, ternyata aku ngajarin mindfulness buat anak-anak, tapi ini mindfulnessnya Mbak langsung ke anak-anak atau ke orang tuanya aja? Langsung ke anak-anak juga ya? Sendiri dulu sih. Kalau 2018 tuh kita ke diri sendiri dulu. Ke diri sendiri dan dulu. ke masing-masing ya, saling membantu aja gitu. Baru buat anak-anak tuh 2020. Iya, 2020 tuh baru buat anak-anak. Gitu. Berarti pas banget ya? Iya, malah jadi lebih menyenangkannya adalah karena kita benar-benar maksudnya kita bukan belajar mindfulness untuk kayak aku mau belajar mindfulness buat buka kelas, bukan itu gitu, karena memang kita belajar mindfulness untuk awalnya untuk kita aplikasikan ke kehidupan kita sendiri gitu. Jadi setelah kita merasakan manfaatnya gitu ya, dan khasiat yang begitu besar untuk kehidupan kita sendiri, baru akhirnya kepikiran tuh kayak ini bagus banget ya kalau bisa kita ajarin ke anak-anak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi bukan kita belajar untuk kayak cari cuan gitu, mumpung lagi booming nih mindfulness gitu. Enggak sih, tapi justru karena kita benar-benar mendapatkan manfaatnya gitu ya, merasakan manfaatnya secara langsung gitu. Makanya dari situ kita, karena ya profesi kita sebagai guru, akan sangat baik sekali nih kalau kita bisa ajarkan ke anak-anak dan juga diajarkan ke orang tua. Oke, iya sih benar. Jadi emang karena sudah bermanfaat, ternyata impact-nya segede ini, akhirnya kenapa nggak berbagi aja sekalian, berbagi ilmunya, caranya kayak gimana gitu ya, biar orang lain pun merasakan manfaatnya juga gitu. Berarti ini kelasnya biasanya Mbak Dita sama Mbak Keket itu untuk anak-anak juga, terus untuk orang tuanya pun juga gitu ya? Oke, kalau yang kita kan soalnya weekend ini buat orang tua. Kalau buat orang tua biasanya kita webinar atau workshop, sementara kalau anak-anak kita waktu itu kita buka kelas. Oh, seru banget ya seandainya pandemi ini. Kalau berarti kalau online juga bisa anak-anak, Mbak? Bisa, kita online dong. Kita online hybrid ya. Oh iya kan 2020 soalnya ya. Iya, kita sebenarnya memang harapannya kan akan sangat efektif kalau bisa offline ya gitu. Tapi ya karena pandemi kembali lagi ya gitu, kita juga nggak bisa memaksa orang tua untuk anaknya harus bisa datang offline gitu. Jadi waktu itu kita melakukannya hybrid nih, jadi ada yang datang offline sekaligus ada yang online gitu, dan itu ternyata malah seru banget gitu ya Kat gitu. Kalau misalnya tadi ditanya ada nggak sih yang aneh-aneh gitu, nah kalau kita malah ternyata kalau dari kelas pertama kita bahkan ya gitu kayak malah kita kaget sendiri gitu, oh ternyata dari kelas yang hanya beberapa pertemuan aja itu di pertemuan terakhir tuh kita ada kayak terima raport gitu. Jadi kayak ada kayak sharing, dan kayak anaknya tuh ngasih tahu nih ke orang tuanya apa aja sih yang udah diajarin, dan ternyata dari anak dan orang tuanya tuh bener-bener kayak merasakan kayak ya ampun seneng banget sekarang, misalnya tadinya anaknya grumpy banget, sekarang jadi kayak udah bisa lebih menyampaikan emosinya tuh dengan cara yang lebih baik gitu, udah bisa pakai iMessage gitu kan, sekarang udah bisa ngasih tahu orang tuanya aku sedang merasa ini, aku merasa itu gitu. Jadi kayak yang tadinya cuma nangis sekarang udah bisa pakai kata-kata kayak gitu sih. Jadi orang tua dan anak-anaknya tuh juga seneng gitu, anak-anaknya juga oh ternyata aku tuh kalau lagi merasa kayak gini tuh aku lagi marah toh, aku tuh ternyata ini tuh lagi ini toh gitu. Jadi kayak gitu sih, justru kita seneng dan terkaget-kaget sendiri gitu, ya ampun ternyata dampaknya ternyata sebesar itu gitu ya. Iya. Oh iya, seru-seru. Ya karena aku pikirannya kan kayaknya mungkin kalau anak kecil enaknya tuh langsung gitu kan, kirain bakal kalau misalnya dari online apakah nanti jadi lebih sulit atau gimana, ternyata justru lebih
dari sisi pertama aja udah seru gitu kan ternyata. Wow, dan sebenarnya seru banget kali ya. Maksudnya kalau dari aku sendiri kan pasti self awareness tuh baru-baru inilah gitu kan. Nggak yang dari masih kecil maksudnya gitu. Sebenarnya kayak ginian tuh mindfulness buat anak kecil kan kayaknya kalau di zaman orang tua kita belum banyak diterapkan gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang pun enak banget anak-anaknya pun kalau tumbuh juga jadi sudah lebih siap gitu ya. Iya seru. Oke. Jadi itulah kenapa orang tua ya again baliknya karena kan kalau anak-anak mungkin belum bisa langsung memilih ya. Jadi orang tuanya lah yang harus mempersiapkan anak-anaknya membantu menyalurkan nih. Jadi disalurkan ke mindfulness mungkin daripada karena pandemi juga sekarang ini bingung kan orang tuanya biasanya mau ngapain ya anak saya di pandemi kayak gini daripada gadget terus gitu ya mungkin ada sesi mindfulness mungkin lebih seru dan nanti juga untuk yang di tanggal 25 ini kan kita bakal ngomongin building children's resilience. Jadi kan biar orang tuanya juga bisa mempersiapkan kalau memang belum bisa di sesi khusus gitu ya mungkin di rumah bisa diterapkan gitu ya. Kalau di rumah, Mbak, aku tahu ini pasti bakal lebih panjangnya di kelas nanti kan. Cuma boleh kasih teaser nggak? Kalau di rumah tuh, maksudnya kalau untuk orang tua nih, mindfulness yang simple, yang satu atau dua deh, bocoran apa sih kira-kira gimana caranya orang tua bisa membangun anak mindfulness dari anak-anak itu kalau di rumah, kalau sendiri nggak yang sama nggak sama yang emang sudah berpengalaman kayak Mbak Dita dan Mbak Kekat dan nggak kasih bocoran biar mungkin nanti kalau Bunda ngeliat oh ada cara kayak gini mungkin untuk cara-cara lainnya aku ikutan kelasnya aja gitu kita kasih teaser aja dulu bocoran-bocoran. Mungkin kalau yang paling mudah tapi nggak mudah juga sih sebenarnya tapi maksudnya yang bisa dilakukan itu adalah memvalidasi emosi anak, memvalidasi keadaan anak gitu karena biasanya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi nih ke anaknya sebelum kita mendengarkan anaknya biasanya orang tuanya udah ngejudge duluan nih, kamu pasti kayak gini karena kamu kayak gini deh, kamu kayak gini karena kayak gini ya, kamu nih males nih, kamu nih ini nih, kamu nih itu nih gitu. Jadi anaknya belum sempat memvalidasi perasaannya sendiri bahkan mungkin belum tahu apa yang dirasakan udah dijudge duluan sama orang tuanya. Jadi anaknya jadi nggak tahu nih aku tuh sebenarnya ngerasa ini tuh apa sih gitu. Oh nggak boleh ya ngerasa ini gitu. Bahkan mungkin mereka jadi mendismiss apa yang mereka rasakan. Ini contoh simpelnya kalau anaknya luka deh jatuh gitu ya. Misalnya anaknya jatuh nih lari-lari emang nih anaknya nih seharian lari-lari terus dia jatuh. Respon orang tua pertama apa? Kamu sih lari-lari, ya kan? Bukannya malah ditanya kenapa kamu nangis, apa yang kamu rasain, apa yang bisa aku bantu. Biasanya orang tua akan langsung jump into conclusion dan bilang kamu sih lari-lari, siapa suruh lari-lari juga apa dari tadi gitu kan. Coba ya ibu makanya gitu ya, makanya dari tadi dengerin gitu. Yang kita miss itu mungkin kayak ya hal biasa, mungkin terjadi juga sama kita waktu kita kecil gitu ya. Nggak apa-apa kok kita turn out oke misalnya. Tapi ternyata itu tuh akan sangat berbeda kalau kita merespon dengan kenapa nangis gitu. Oh sakit ya, kenapa kamu sakit? Oh karena jatuh, kenapa kamu bisa jatuh gitu loh. Jadi kayak kita ajak anak untuk berefleksi lagi, ya kenapa sih dia bisa nangis nih sekarang, apa yang dia rasain? Sakit, oke kamu sakit. Kenapa kamu bisa sakit? Karena aku jatuh. Kenapa kamu bisa jatuh? Jawaban-jawaban itu datangnya semua dari anak. Jadi anak lebih bisa untuk berefleksi, bisa lebih memanage, oh ternyata konsekuensi dari apa yang aku lakukan adalah ini gitu. Itu beda banget sama kita yang udah kayak ngejudge kamu sih jatuh. Mereka mungkin bukannya jadi merasa kayak oh iya aku tahu aku salah misalnya gitu. Lebih ke kayak oh iya deh aku salah deh, ya udah deh. Berarti aku nggak boleh nangis, oke ya udah gitu. Perasaannya jadi nggak bisa diproses, nggak bisa di manage gitu kan. Malah jadi kayak di dismiss, aku nggak boleh nangis. Iya aku sakit tapi nggak apa-apa, aku nggak boleh nangis. Ini salah aku. Jadinya self blaming kan. Padahal mungkin harusnya nggak gitu. Itu sih contoh. Padahal hanya dari kejadian kecil ya. Banget kejadian jatuh bener, gitu bisa banyak banget yang bisa diajarkan sebenarnya dari situ. Tapi ya karena kita udah turun menurun ya. Begitu. Iya jadi. Betul. Iya sih makanya kayak aku bilang tadi kan enak banget ya kalau orang kalau anak kecil yang
orang tuanya sudah sadar betapa pentingnya mindfulness untuk anak, itu benar-benar jadi bekal banget buat mereka. Karena kan kalau kayak tadi ngebahas soal yang emosi, kita kalau misalnya anaknya diomelin langsung, jadinya dia nggak mau mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kayak gitu kan akhirnya sebenarnya impactnya keluar, bukan keluar, ke dewasa juga kan, pas saat udah dewasa, Betul. jadinya terbiasa untuk memendam perasaan, memendam emosinya sendiri, padahal kan justru itu harusnya ya dirilis aja gitu kan, biar jangan sampai numpuk, dan akhirnya malah jadi masalah-masalah di kesehatan mental kita, kayak gitu ya. Berarti mungkin Itu hal kelihatannya paling pas remaja ya. Iya, pas remaja Pas bener. remaja akan jadi anak yang tertutup gitu. Kayaknya kok kalau ditanyain ada apa kok nggak jawab ya gitu. Mungkin orang tua yang mungkin anaknya sudah remaja nih sekarang bisa berefleksi dulu waktu anaknya ada apa-apa nih, gimana nih cara menanggapinya, bisa dari situ sih. benar-benar. Ini ada yang komen tadi katanya, iya sakit malah dimarahin. Iya betul. Iya. Iya katanya. Iya bener, kasihan anaknya udah sakit terus diomelin, dan itu akhirnya jadi nggak apa ya, nggak ketahuan ujungnya kan, maksudnya kayak langsung full stop, makanya kamu jangan gini, udah stop gitu. Jadinya komunikasi anak sama orang tuanya pun juga ya udah berhenti di situ kan, jadi anaknya nggak explore emosinya, nggak explore juga sebab akibatnya, kenapa sih nih aku sakit gitu kan, kenapa aku sakit, kenapa oh akhirnya aku berarti nggak boleh nih kayak gini gitu ya. Oke, seru-seru. Ini sebenarnya menarik banget sih. Itu baru bocorannya loh kalau Bunian. Jadi akan banyak lagi tips-tips, cara-cara, dan juga penjelasan tentunya gimana cara building children's resilience gitu. Tapi boleh dijelasin sedikit lagi nggak Mbak? Kalau children's resilience tuh fokusnya itu ada nggak sih Mbak, fokus khususnya kayak nanti nih buat di kelas nanti ini tuh kalian akan membicarakannya fokusnya kemana-mananya gitu, poin-poinnya kira-kira ada nggak? Resilience itu kan kembali lagi ke masalah pandemi ya. Itu sebenarnya kita fokusnya adalah lebih ke ketahanannya anak sih, kemampuan anak untuk bertahan gitu ya di dalam situasi apapun yang dia alami pada saat itu gitu. Jadi karena kita melihat di masa pandemi ini banyak sekali gitu ya mungkin yang dirasakan sama anak gitu kan, yang adaptasi yang harus dilakukan gitu ya, belum lagi dengan pressure mungkin dari sekolah, dari orang tua gitu. Jadi kita mau membekali nih gimana sih, dan kita mau berbagi praktek baik gitu ya ke orang tua, supaya orang tua bisa meneruskan ke anak-anaknya. Gimana sih caranya supaya kita bisa nggak cuman menemani anak gitu kan, tapi gimana kita bisa mensupport nih anak-anak kita, dan bahkan kita bisa tetap mempertahankan ketahanan mereka dan motivasi mereka dalam menjalani sekolah dan menjalani kehidupan yang mungkin sosialisasinya dengan teman-temannya juga udah terbatas gitu kan. Jadi gimana nih caranya supaya anak tetap strong lah gitu di masa-masa seperti ini gitu. Dan karena kan ketahanan anak tuh nggak hanya dibutuhkan ketika pandemi ini ya gitu, ketika dia besar pun harapannya adalah dia bisa tetap kuat gitu dalam menghadapi kondisi apapun yang dialaminya. Ya, iya. Mbak Kekat ada yang mau ditambahkan kah? Udah sih Bang, kurang lebih kalau kita ngomongin soal resilience sama tentang ketahanan sih, bener. Gak cuma pas pandemi ya, tapi after pandemi nih kan, pandemi harapannya nggak selamanya gitu ya. Jadi setelah pandemi ini harusnya masih tetap relevan, karena ya gimana kita berproses jadi orang yang lebih dewasa aja tuh pasti akan banyak terpaan dan ujian dari kehidupan gitu lah istilahnya gitu ya. Dan untuk itu kita tuh butuh banget yang namanya si resilience tadi, bahwa kita akan tetap terus move forward lah istilahnya gitu. Mungkin aku tambahin sedikit ya gitu, seperti yang aku udah aku bilang tadi gitu ya, karena orang tuanya di rumah gitu ya, mungkin merasa ya udah aku udah tahu anakku sehari-hari seperti apa gitu kan, aku udah nggak perlu menanyakan apa yang dia rasakan dan segala macamnya gitu. Tapi orang tua mungkin nggak sadar nih gitu apa yang terjadi sama anaknya gitu kan, anaknya tuh lagi butuh apa. Kalau misalnya lagi demotivasi gitu ya, bukan karena dia malas atau bukan karena apa, tapi kita seharusnya bisa mencari
tahu nih kenapa sih kok jadi demotivasi, kenapa jadi malas belajar misalnya, atau kenapa jadi nggak mau sekolah atau apapun itu. Nah itu yang harus dicari tahu kenapa, dan itulah praktik baik yang nanti akan aku dan Keket bagi, gimana nih caranya supaya ketika melihat anaknya seperti itu kita bisa memotivasi dan bahkan mempertahankan si motivasi itu sehingga nggak nggak naik turun nih gitu motivasinya. Oke, betul. Jadi mempersiapkan anak dan juga orang tuanya juga kan pasti bakal dapat impact-nya. Jadi biar sama-sama kesehatan mentalnya sama-sama terjaga gitu kan. Kalau tadi kan juga dibahas jangan sampai orang tuanya doang yang zen, anak-anaknya tapi nggak terjaga gitu, karena kan bakal impact ke, karena apalagi satu rumah kan ya, di pandemi ini kita nggak bisa kemana-mana, jadi efeknya bakal kemana-mana kan kalau misalnya salah satu dari anggota keluarga tuh tidak terjaga mindfulnya gitu. Dan ini salah satunya caranya ya dengan memberikan pertahanan untuk anak-anak gitu ya. Apalagi tadi kan Mbak Keke juga bilang ini bentar lagi, semoga sebentar lagi pandeminya selesai. Berarti kan akan ada PR lagi sebenarnya buat orang tua ya, untuk mempersiapkan anak-anak keluar dari rumah. Kalau tadi iya kan, adaptasi lagi gimana biar keluar dari rumah tuh sudah ready, nggak cuma dari kesehatan fisiknya aja, mungkin kayak dikasih vitamin dan lain-lain, tapi juga dari si kesehatan mentalnya ya, dengan cara mindfulness ini gitu kan. Oke, ini seru banget dan nggak berasa ternyata kita sudah hampir 1 jam live-nya. Jadi jangan lupa kalau Bundes, aku ingetin lagi. Jadi untuk yang baru gabung, mungkin ada yang baru gabung, aku mau ngasih tahu lagi. Ini ada Mbak Dita sama Mbak Keket. Ini adalah mindfulness practitioner. Dan kita bakal punya kelas sama Mbak Dita dan Mbak Keket di hari Sabtu ya. Sabtu apa Minggu sih? Kita 25 hari Minggu. Sabtu. Sorry, Sabtu. Agak lupa, mulai lupa, kita pandemi gak bisa kemana, jadinya lupa weekend. Oke, di hari Sabtu tanggal 25 kita bakal live, live lagi, kita bakal kelas. Kita bakal kelas sama Mbak Dita dan Mbak Kekat ngomongin soal si Building Children's Resilience ini. Jadi buat Kalbunians yang tadi udah dengerin mungkin ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Dita dan Mbak Keketnya, bisa ikutan dan tertarik, ternyata mindfulness buat children tuh sepenting itu, dan pengen tahu lagi gimana caranya yang menerapkannya di rumah untuk anak-anak, itu bisa ikutan kelasnya aja langsung ya. Bisa ikut, langsung aja daftar, dicek aja di website www.kalbu.live atau di bio kita juga ada gitu. Terima kasih. Oh ya, terus aku juga kalian mau kasih tahu Instagramnya dong? Instagramnya Mbak Keket dan Mbak Dita, mungkin bisa lihat-lihat juga. Mungkin kalian juga sering share-share mengenai mindfulness. Ya, silakan. Sih. Kalau Instagram aku itu @patricia.agla. Kalau Instagram Dita tuh yang dipakai di live ini, Anindita. Iya, Instagram anindita.p. Oke, kalau Bunians mau follow silahkan, atau kalau yang tadi bingung gimana tulisannya bisa lihat di postingannya Kalbu. Kita juga tag ke Mbak Keket dan Mbak Dita juga akunnya gitu. Jadi kira-kira segitu dulu kali ya, kita kasih bocorannya. Dari tadi udah banyak nih kita ngobrol mengenai mindfulness buat children, buat anak-anak. Terima kasih waktunya Mbak Dita dan Mbak Keket. Terima kasih Kalbu. Terima kasih Kalbunians yang udah juga. Iya, makasih juga Kalbunians yang sudah nonton. Jangan lupa pokoknya kalau mau ikutan kelasnya langsung aja, mumpung masih ada slotnya. Oke, langsung aja di www.kalbu.live gitu. Oke, kalau gitu dari Mbak Dita sama Mbak Keket ada yang mau disampaikan lagi kah ke Kalbunian? Mungkin nanti bukan cuma buat orang tua kali ya, kalau building resilience in children gitu. Mungkin kalau ada yang pengen tahu juga gitu, mungkin ngajar misalnya, atau mungkin ya orang dewasa aja yang normal kayak kita gitu yang pengen tahu sebenarnya apa sih building resilience tuh, kayak apa sih mindfulness, kayak apa, boleh juga mampir-mampir untuk ngintip-ngintip. Atau mahasiswa mahasiswi gitu boleh loh.
Cuma terbuka untuk umum, nggak harus orang tua kok yang ikut. Karena kan itu kan kalau ngomongin self awareness, mindfulness kayak itu semua lifetime journey ya. Jadi siapapun sebenarnya itu bisa gitu ya. Oke, kalau gitu nggak sabar buat ke hari Sabtu. Sampai ketemu kita di hari Sabtu. Kalbunians juga jangan lupa daftar sekarang biar bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Dita dan Mbak Ket. Oke, kalau gitu terima kasih ya. Selamat malam, sehat-sehat. Selamat malam. Semuanya. Sampai ketemu hari Selamat Sabtu. malam. Sampai ketemu. Dah.